Fungsi pertama dari kafe adalah bicara tentang kebijakan, kritik kebijakan. Jadi itu sebetulnya asal usul hubungan antara kopi dan politik. Kalau dipikir-pikir Bang, rasa kopi yang pahit, makan dengan singkong goreng, menetralkan rasa pahitnya kopi. Pas ya? Ya, dan menetralkan rasa pahit kehidupan hari-hari ini. Kalau misalnya ngomongin pahit nih, dia sempat menganalogikan kopi itu ibarat politik. Kadang ada asemnya, pahit, pekat atau tidaknya itu tergantung yang menginginkan. Sama dengan hasrat politik juga. Ini menurut Abang seperti apa? Dulu ada semacam olok-olok bahwa kopi itu sebetulnya minuman iblis karena pahit dan hitam itu kan. Tapi kemudian jadi minuman selebritis, jadi minuman pembuka pembicaraan itu. Tapi memang dulu di hubungan antara kopi dan politik itu unik. Kira-kira abad 18, semua warung kopi di Jerman dan Prancis terutama, itu jadi tempat pertemuan jurnalis, akademisi, untuk memberi kritik pada pemerintah. Jadi wartawan akan nongkrong di situ, anggota parlemen ke situ, lo bikin gosip. Iya. Jadi dari awal yang disebut itu istilahnya itu cafe society, masyarakat cafe itu masyarakat politis sebetulnya. Nah di kita di Jakarta kadang-kala nggak begitu lagi kan. Iya. Cafe itu jadi tempat gosip, tempat pamer kemewahan di Iya. situ kan. Jadi fungsi pertama dari cafe adalah bicara tentang kebijakan, kritik kebijakan. Jadi itu sebetulnya asal usul hubungan antara kopi dan politik. Kalau Abang berarti kalau ngopi begini ya, nggak dicampur apa-apa. Karena ada kopi yang suka dicampur kayak pakai susu, pakai gula aren. Jadi gini, pahitnya tapi ditambahkan dengan rasa-rasa manis. Ibaratnya politik nih, sebenarnya sih janjinya pahit, tapi kadang-kadang ditambah-tambahin jadi kayaknya manis ini. Bagaimana menurut Abang? Nanti saya komentarnya jadi politis nanti. Bagaimana Bang? Jadi banyak orang menganggap terlalu pahit, acidity-nya terlalu pahit, terlalu dicampur. Itu cuma selera di lidah aja tuh. Tapi yang lebih penting adalah aroma dari kopi sebetulnya tuh. Jadi kalau kopinya kurang aromanya ya tertutup oleh manisnya, buat saya itu kurang otentik, kurang origin. Sama seperti politis yang otaknya pahit tapi bibirnya manis gitu kan. Hatinya hitam tapi make up-nya putih gitu. Dan itu mengaburkan watak seseorang tuh. Sama dong kalau misalnya kampanye. Sebenarnya tuh kalau bikin janji itu kayak muluk-muluk, kayak bagus banget. Akan buat ini, akan buat itu. Tapi ternyata ketika sudah memimpin, nggak bisa semua terrealisasi. Janji manis tadi, ternyata nggak bisa semua diwujudkan. Gimana tuh Bang? Itu karena dia minum kopi asal-asalan. Kalau orang minum kopi secara jujur, pasti janji politiknya juga jujur tuh. Jadi minum kopi itu harus dinikmati supaya janji-janji politik itu diingatkan oleh janji kopi itu. Kan janji kopi artinya kopi akan menyegarkan pembicaraan dan suasana seperti kabut-kabut kecil itu ada romance kecil di situ kan. Mereka yang nggak punya kepekaan estetik pasti akan berbohong. Oke, kalau misalnya Abang melihat kondisi perpolitikan saat ini kan sudah mulai banyak yang mendukung ya salah satu pasangan calon presiden. Sekiranya kalau kita kaitkan dengan kopi, ini seperti apa? Apakah yang saat ini ditampilkan, dielu-elukan, dikampanyekan, itu akan sesuai dengan kenyataan nantinya nggak sih, Bang? Nggak ada janji politik yang bisa kita tagih akhirnya kan. Lain kalau politisi itu minta agar supaya pikirannya diuji itu. Kan nggak pernah ada politisi minta pikirannya diuji di kafe misalnya tuh, atau di kampus atau di studio. Kan politisi berjanji di depan panggung dangdut dan nggak ada orang yang perhatikan itu. Kalaupun diperhatikan ya udah jadi semacam tradisi Indonesia. Politisi itu yang diperhatikan hanya elektabilitasnya karena kampanye, bukan karena intelektualitasnya atau bahkan bukan karena etikabilitasnya tuh. Itu yang membuat saya pesimis sebetulnya dengan kan semua yang nyapres itu ya boleh-boleh aja, tapi kalau mereka nyapres tanpa etika artinya tidak mau bertanding dari garis start yang sama. Yang sering saya sebutkan harusnya 0% garis startnya, kan ada threshold 20%. Jadi threshold 20% itu sebetulnya udah mengarahkan orang untuk jadi pembohong.
Karena nggak mungkin dia buktikan janjinya pada mereka yang menuntut kejujuran. Tuh dia sendiri udah nggak jujur masuk di dalam kompetisi yang tidak jujur aturan permainannya. Ini suasana makin sore ini makin asik ya Bang ya. Mendung tapi nggak juga, adem lumayan ya, ini segar banget suasananya. Abang kalau di sini biasanya apa ya, buka handphone, sosial media, mantau kejadian-kejadian di pusat nggak sih, di Jakarta nggak sih? Ya saya masih mantau kalau lagi di sini ya mungkin 2 kali aja tuh dalam 8 jam. Kalau saya di sini bisa 8 jam tuh. Karena gak ada gunanya kita ngumpet dari hiruk pikuk politik Jakarta, tapi masih mantau-mantau sosial media. Itu saya bukan hal yang harus saya lakukan. Kan lapangan bola itu kan juridiksinya FIFA, bukan juridiksinya aparat sebetulnya.